Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakalan berbagi pengalaman. Aku interview di Jogja Group. Jadi aku itu based in Bandung. Aku udah pernah 3 kali interview di Jogja. Yang pertama itu di Jogja Ciwok, terus di Jogja Sumbersari Junction, dan yang paling lama itu aku di Jogja Sunda. Jadi aku tuh interviewnya bukan sebagai pegawai Jogjanya, tapi sebagai SPG. Dan mau tahu bagaimana ceritanya? Tonton terus. Jadi secara keseluruhan itu interview di Jogja Group itu jauh lebih mudah dan simpel dibandingkan Depstore yang lain. Yang pertama aku bakalan ceritain interview di Jogja Ciwok. Jadi waktu itu aku ada event gitu buat 3 bulan atau buat tes market gitu, salah satu brand. Dan ketika interview itu aku bawa surat tugas sama fotokopi KTP. Udah gitu aku kasihin berkas itu ke security-nya, dan security-nya itu ngasihin berkas yang tadi aku berikan ke HRD-nya, dan aku disuruh nunggu beberapa menit. Udah gitu aku dipanggil sama supervisor-nya, terus aku kayak ditanya-tanya gitu pengalaman kerja, terus product knowledge kayak gitu pokoknya. Dan udah gitu surat tugasnya itu ditandatangan sama supervisor. Udah gitu aku ke bagian HRD buat kasihin surat itu bahwa aku diterima di divisi tersebut gitu kan. Udah gitu aku ngasihin pas foto yang kecil yang ukuran 2x3 kayak berapa lembar gitu aku lupa, buat name tag. Dan udah gitu ya udah beres, tinggal kerja aja. Dan waktu itu aku pakai pen purple, pakai kaos kaki hitam, terus pakai celana bahan dan pakai kemeja hitam. Untuk make upnya aku pakai make up yang biasa aja, nggak yang benar-benar grooming, lipstick merah, blush on, enggak. Aku make up yang natural aja. Dan ya udah di Jogja Ciwok itu menurut aku mudah dan simple. Lanjut ke interview di Jogja Sumbersari Junction. Waktu itu aku kayak buat sebulan gitu buat grand opening salah satu brand. Dan waktu itu tuh kayak banyak banget yang ngelamar ke Jogja Sumbersari Junction, atau kita sebut saja Suju biar pendek ya. Karena aku kebetulan udah kayak langsung dari perusahaan gitu kan istilahnya, jadi aku nggak usah ngantri, aku tinggal masukin surat tugas aku ke security. Karena waktu itu tuh kayak banyak banget yang ngelamar juga. Setelah itu aku kayak nunggu gitu lumayan lama. Dan waktu itu aku pakai celana hitam bahan, pakai pen topel, pakai kemeja putih. Aku lumayan grooming, aku pakai lipstick merah, pakai blush on merah, pakai pensil alis, pokoknya kayak gitu. Udah gitu aku dipanggil ke ruang HRD-nya dan aku diukur tinggi badan. Kalau yang waktu di Jogja Ciwok itu aku nggak diukur tinggi badan guys, dan ternyata aku tuh tinggi badannya kayak kurang 0,5 cm aja guys. Terus mungkin karena emang grand opening terus baru, terus si HRD-nya tuh kayak mempermasalahkan gitu kan, kamu kayaknya nggak bisa masuk, katanya kurang 0,5 kata si HRD-nya tuh. Cuman kayak mungkin nggak ada orang lagi karena cuma aku gitu kan. Terus dia tuh kayak ngasihin ke bagian supervisornya aja, terus diterima deh akhirnya. Udah gitu aku dipanggil ke lantai berapa ya, karena kan emang tinggi gitu kan. Aku kalau nggak salah dipanggil ke lantai 3. Aku disuruh interview sama supervisor bagian divisi tersebut. Aku kayak ditanya-tanya umur berapa, terus pernah kerja di mana aja, cara melayani customer kayak gimana, terus menjelaskan product knowledge. Terus ya udah deh diterima. Cuman dengan catatan penampilan aku harus rapi gitu, karena kan udah lama nunggu gitu kan, udah keringetan di jalan, udah keringetan di tempat. Terus rambut aku udah berantakan, yang tadinya dicatok tapi udah keriting kembali. Jadi ya emang seadanya gitu kan ketika aku interview sama supervisornya, tapi alhamdulillah diterima. Terus yang terakhir nih, aku di Jogja Sunda, di pusatnya Jogja. Tuh interviewnya gampang banget, biasa surat tugas sama fotokopi KTP sama fotonya, diukur tinggi badan, ditulisin di kertas surat tugasnya. Terus si surat tugasnya dikasihin ke bagian administrasi HRD-nya. Udah gitu dipanggil tapi nggak ditanya apa-apa sih. Terus aku dikasih kertas kayak kecil gitu, itu tuh isinya ada 8 kolom. Itu adalah kertas ospek kru. Jadi kita ketika masuk pertama kali ke Jogja Sunda itu kita akan di ospek. Ospeknya kayak gimana? Tenang guys, nggak susah kok. Kayak cuman kita mesti samperin supervisor di setiap divisi itu satu-satu. Terus kita tinggal bilang aja, Pak, Bu, kita tuh mau ospek. Terus kita tuh bakal kayak dikasih pertanyaan gitu, kayak jumlah fitting room di sini tuh ada berapa, terus ada kasirnya tuh berapa aja, taklifnya di mana, kayak gitu-gitu aja pokoknya, gampang kok. Kalau udah beres semuanya,
si kertas tadi itu ditukerin sama name tag yang bagus kayak yang asli gitu loh guys, karena kan kita tuh ospek crew-nya dikasih waktu 7 hari. Nah selama 7 hari itu kita dikasihnya kayak kertas yang gede banget gitu loh, kayak segede gini. Kalau kalian belum beres selama 7 hari, si kertas name tag itu tuh bakalan diambil sama security dan mesti diberesin hari itu juga guys. Pokoknya jadi mesti cepet-cepet buat ngeberesin ospek crew-nya biar kita tuh bekerja dengan tenang. Dan di sana tuh supervisornya baik-baik, jadi kayak cepet aja gitu buat ospek crew. Udah beres tinggal kita kasihin kertas ospek yang tadi, ya udah diganti sama yang baru kayak gitu. Bentuknya tuh kotak panjang terus dikasih tali kayak gini, karena kebetulan aku udah pada nggak tahu kemana dan talinya juga udah dipinjam, jadi aku nggak bisa ngasih lihat, mohon maaf. Menurut aku interview di Jogja Group itu lebih mudah dan lebih simpel, dan untuk masa pandemi kayak gini pun masuk ke Jogja itu nggak perlu pakai rapid test guys, nggak kayak di Matahari. Tapi itu juga tergantung dari perusahaannya masing-masing lagi sih. So sekian cerita dari aku, semoga bermanfaat, semoga ada sedikit pencerahan buat kalian yang mau interview di Jogja Group. Semoga berhasil dan thank you for watching, bye bye.